Baik Pak Said, karena kan Pak Said rencananya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran dan akan diobservasi. Baik. Nah, untuk kegiatan pembelajaran nanti yang akan dilaksanakan, tujuan pembelajarannya apa? Tujuan pembelajarannya menentukan luas berbagai bangun datar. Menentukan luas berbagai bangun datar. Nah, dalam rencana area pengembangan yang hendak dicapainya itu apa? Apanya Pak? Benar? Area pengembangannya, fokusnya. Oh, fokusnya di sini Pak. Area pembelajaran, instruksi pembelajaran. Ya, fokusnya. Memberikan penjelasan yang mudah sesuai pemahaman awal peserta didik. Terus memberikan contoh yang kontekstual yang relevan dengan keseharian dan menyampaikan penjelasan secara terstruktur. Kemudian strategi yang akan dipakai dalam pembelajarannya? Strateginya memakai metode pembelajaran jigsaw. Satu, itu aja ya? Itu saja, dan paling ada beberapa materi dari beberapa slide Canva PPT. Oh, media pembelajarannya. Oke, baik. Terima kasih Pak Said. Nanti kita lihat apakah nanti proses pembelajarannya sesuai dengan apa yang direncanakan atau tidak. Oke. Terima kasih Pak Said. Sama. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semuanya siap belajar? Kalau siap belajar, kita berdoa dulu. Karena doa adalah kunci dari ibadah seseorang. Jadi segala sesuatu harus doa. Oke. Sebelum memulai pembelajaran, kita nyanyikan lagu dulu, dimensi profil pelajar Pancasila. Dapal kan? Udah dong. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa dengan Tuhan yang Esa. Ingatkah bangun datar? Apa itu bangun datar? Siapa yang masih ingat? Siapa yang masih ingat? Angkat tangannya. Apa Al-Haq? Bercanda. Bangun. Suatu bangun tidak mempunyai volume, namanya bangun datar. Ya, bisa. Ada lagi? Segitiga. Segitiga. Contoh itu adalah contoh bangun datar. Lingkaran. Apalagi contohnya? Lingkaran. Apalagi? Kotak. Apa nama lain kotak? Persegi. Aku belajar bersama teman-teman. Aku belajar sambil bermain. Setiap pagi ku beri salam pada guru dan teman-teman. Aku belajar beriman dan bertakwa. Aku belajar mandiri dan kreatif agar jadi anak yang pintar, jadi kebanggaan ayah bunda. Oke, kali ini kita akan belajar kolaboratif atau collab. Bahasa sekarangnya collab dengan metode jigsaw. Metode jigsaw kalian nanti seperti kelompok awal. Kelompok awal itu kelompok yang kemarin IPAS aja ya. Kelompok awal. Di dalam kelompok awal nanti dipilih empat warna.
atau 4 jenis. Ada yang persegi panjang, segitiga, dan gajar genjang. Nah, kalau sudah memilih, nanti bergabung dengan kelompok yang lain. Sesuai nanti Pak Said bagikan lembar kerjanya berwarna. Terus nanti bergabung, perhatikan, Sahaka, perhatikan dulu. Nanti bergabung dengan warnanya. Setelah bergabung dengan warna, nanti kalian berdiskusi tentang materi yang kalian dalami di kelompok yang warna itu. Siap? Paham belum sampai sini? Nanti berdiskusi, setelah diskusi kalian kembali ke kelompok Wah, kembali ke kelompok awal dengan sudah berdiskusi Terus setelah kembali ke kelompok awal, kalian akan memperoleh tugas untuk evaluasi. Kita terus maju, mengukir masa depan dengan pena dan buku. Tak kenal lelah, kita terus berjuang, menyerap setiap kata dalam setiap pelajaran. Meski rintangan datang, kita tetap tegar, karena kita tahu ilmu adalah kekuatan. Bintangnya belajar, memahami ilmu, membuka jendela dunia di setiap halaman. Dengan semangat yang membara, kita terus maju, mengukir masa depan dengan pena dan buku. Mana jalannya? Sudah kumpulkan. Mancung sampai atas langit. Tunggu, mana Queen? Lepas. Ya, nah, udah Kak. Sudah. Oke, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca Alhamdulillah. Nanti soal ini dibahas di pembelajaran selanjutnya. Besok dibahas. Sekarang kepala istirahat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Said. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah kita bertemu lagi, dan kali ini kita akan melaksanakan percakapan pasca observasi. Setelah Pak Said melakukan kegiatan pembelajaran di kelas, dan terima kasih Pak Agus sudah ikut hadir dalam kegiatan kali ini. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak Said? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah ya. Tadi kegiatannya sudah berjalan dengan baik, dan perasaan Pak Said setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran tadi seperti apa? Alhamdulillah, yang pertama-tama ya sudah selesai, sudah plong lah di observasi. Cuma paling ada perasaan kayak kurang puas karena anak-anak tadi kayak hanya 50% yang mencapai tujuan pembelajarannya, yang lainnya mungkin karena beda gaya belajar mungkin Pak. Saya rasa mungkin juga karena tadi kurang effort pengawasannya karena anak-anaknya emang super sekali. Super aktif ya? Super aktif. Oke. Nah, terkait dengan fokus pengembangan yang tadi disampaikan ketika observasi, kan itu ada beberapa fokus yang ingin Pak Said kembangkan, kan begitu. Nah, menurut Pak Said setelah melakukan kegiatan pembelajaran area pengembangan di kelas itu, pada tahap-tahap dan langkah-langkah pembelajaran
di dalam kelas itu sudah berjalan dengan baik atau sesuai harapan atau bagaimana tadi? Untuk visualisasi ini untuk yang kontekstual mungkin saya kurang menambahkan berbagai variasi contoh ya, Pak. Paling itu. Terus tadi juga yang menyangkut kehidupan peserta didik juga tadi sudah ditekankan, alhamdulillah. Untuk runtutan dari tujuan sampai kesimpulan juga sudah, materi baru juga sudah, memberi penjelasan dan membimbing langkah demi langkah disertai demonstrasi. Juga tadi di tahapan jigsaw sudah dijelaskan sebelum pembelajaran. Dijelaskan dulu Pak langkah-langkahnya jigsaw ini begini. Kita akan belajar secara kolaboratif, jadi sudah dijelaskan. Paling tadi di kontekstualisasi kurang mungkin Pak. Jadi dari beberapa fokus yang diambil sama Pak Said untuk dikembangkan dalam pembelajaran, beberapa poin sudah berhasil barangkali begitu ya. Dan ada yang masih kurang berhasil barangkali gitu menurut Pak Said. Nah, kira-kira kendala-kendala apa sih pada akhirnya yang kontekstual itu tidak menurut Pak Said kurang berhasil gitu? Mungkin ya perlunya ini sih Pak, kalau konseptual perlu persiapan yang lebih matang lagi, karena saya juga belum terlalu matang persiapannya untuk yang kontekstualisasi. Nah, kalau secara aktivitas siswa, kalau menurut Pak Said tadi ketika pembelajaran itu kira-kira berapa siswa yang tidak terlibat atau tidak merasa acuh lah gitu dengan kegiatan pembelajaran, cuek gitu, nggak aktif dalam pembelajaran? Kita 5-6 sih Pak, yang terutama yang sebelah kanan itu, yang sederetan Pak Dendi itu. Oh, kira-kira apa tuh kemungkinan kenapa mereka akhirnya tidak aktif? Kemungkinannya karena mungkin jadi anak itu memang butuh perlakuan khusus ya Pak. Jadi artinya belum bisa belajar secara kolaboratif. Nah, untuk mengatasi hal tersebut nih, kan tentu saja kita tuh dalam setiap kegiatan pembelajaran kan pasti pengen ada perubahan ke arah yang lebih baik kan begitu. Nah, ketika tadi dianalisa ada beberapa yang masih aktif dan tadi juga belum aktif, kendalanya juga pasien sudah sampaikan. Ke depan nih untuk menanggulangi atau menghadapi kendala yang tadi Pak Said sampaikan itu, Pak Said mau melakukan apa gitu? Untuk tadi karena secara kolaboratif tidak bisa mengikuti ya Pak, paling mengganti model metode yang lain. Saya waktu itu pernah mencoba memakai TGT, tim games turnamen, itu sangat antusias ke pembelajaran. Berarti ganti mode pembelajaran ya ke depannya ya. Baik. Baik, terima kasih Pak Said atas jawabannya. Mudah-mudahan Sama-sama. apa yang nanti akan dilakukan Pak Said direncanakan kembali dan akan direalisasikan secepatnya, sehingga nanti kualitas pembelajaran yang dilakukan Pak Said juga akan lebih meningkat dan tentu saja tujuannya kan akhirnya pada murid ya. Murid akan lebih mudah memahami apa yang disampaikan Pak Said. Barangkali itu. Terima kasih sekali lagi Pak Said. Ya, sama-sama Pak. Terima kasih. Pak Agus barangkali mau menambahkan. Ya, terima kasih atas waktunya Pak Dendi sudah merefleksi dari Pak Said tadi di kelas 5A gitu. Kalau Pak Said sudah melaksanakan kegiatan observasi dengan perencanaan yang matang gitu. Bahwa ketika perencanaan matang kemudian mempraktekkan gimana, tetap itu menjadi refleksi kita agar lebih baik di kemudian harinya. Jadi biar kita pun meningkat. Itu dari saya. Terima kasih Pak Said, terima kasih Pak Dendi. Ya. Terima kasih.
Oke baik, terima kasih banyak Pak Agus atas umpan balik dan tanggapan-tanggapan terkait dengan kegiatan pasca observasi ini. Dan akhirnya saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Pak Said, juga Pak Agus. Dengan kegiatan ini mudah-mudahan kompetensi saya selaku CGP terkait dengan supervisi akademik berbasis coaching akan bisa lebih meningkat barangkali itu. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah.